Hai Sobat Genbi, selamat datang di Genbi Podcast. Oke, sebelumnya kenalin aku Murina Putri sebagai host yang akan nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Oke, sekarang di sama aku ini udah ada Kak Delva selaku pegawai Bank Indonesia yang akan menemani kita untuk membahas mengenai penerimaan calon pegawai muda Bank Indonesia. Sebelumnya Kak Delva, boleh nih kakak kenalin diri kakak terlebih dahulu kepada teman-teman Genbi di rumah. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Delva, aku PCPM 36, asal aku dari Universitas Indonesia, jurusannya Sistem Informasi. Sekarang lagi OJT di KPW Riau. Oke, keren. Jadi untuk Genpod hari ini nih Kak, kita akan bahas mengenai penerimaan calon pegawai muda Bank Indonesia, yang mana nanti akan dibuka lagi gitu ya kan Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan dan ini mungkin bersifatnya santai aja ya Kak, biar teman-teman Sobat Genbi di rumah tahu gimana sih cara dan penerimaan calon pegawai muda Bank Indonesia ini gitu. Nah, untuk pertama nih Kak, aku pengen nanya, ada berapa sih tahap seleksi dalam penerimaan pegawai muda Bank Indonesia ini Kak? Oke, kalau untuk tahap seleksinya, aku sambil lihat daftar tahapannya ya, soalnya kayak takut ada yang skip. Jadi kalau tahapannya itu, yang pertama itu sekitar 7 atau 6 tahapan. Yang pertama kita diminta untuk isi formulir online, itu untuk yang pertama seleksi administrasi. Kemudian setelah seleksi administrasi itu kita ada seleksi tes pengetahuan dasar sama person organization fit, POF gitu. Nah, itu dalam satu tes. Kemudian setelah lulus tahap itu kita ada tes pengetahuan umum, tes ke bank sentralan, dan tes bahasa Inggris. Nah, itu di tahap kedua semua tes itu berbarengan juga. Kemudian setelah lulus tes itu ada tes psikologi, terus setelah itu leaderless group discussion sama wawancara psikologi. Nah, itu juga di satu tahapan yang sama tesnya. Nanti setelah lulus tahapan itu akan ada tes medical check up atau tes kesehatan, barengan juga sama tes psikiatri, tes tertulis gitu untuk psikiatrinya. Kemudian kalau lolos medical check up dan psikiatri, kita ada wawancara akhir dengan pihak Bank Indonesia, itu waktu aku online menggunakan Zoom. Kemudian baru dari situ baru pengumuman akhir kita diterima sebagai PCPM Bank Indonesia gitu. Ternyata tahapnya tuh nggak mudah juga ya Kak untuk menjadi PCPM dari Bank Indonesia ini sendiri. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk PCPM itu sendiri sebenarnya apa sih Kak definisi dari PCPM, biar teman-teman di rumah ini tahu gitu kan, apa itu PCPM gitu. Oke, jadi PCPM itu sesuai kepanjangannya itu penerimaan calon pegawai muda Bank Indonesia. Nah, itu penerimaan untuk, kalau dari kata-kata di websitenya juga, itu adalah untuk menyiapkan kita sebagai pimpinan Bank Indonesia di masa yang akan datang. Nah, jadi di situ kita dari berbagai background pendidikan, gak hanya ekonomi, bisa aku kebetulan dari IT, ada juga komunikasi atau matematika. Nah, itu kita nanti disiapkan untuk memahami bagaimana bank sentral di Indonesia, kemudian bagaimana perekonomian di Indonesia. Kita disiapkan untuk nanti memimpin di bank sentral gitu. Jadi Kak, kakak kan sebelum mengikuti tes PCPM BI ini tuh ada beberapa persiapan lah gitu ya kan, untuk dipersiapkan gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri apa aja sih yang perlu kakak siapkan di seleksi PCPM BI ini gitu? Mungkin kalau secara administratif itu, secara administrasinya itu ada beberapa hal yang kita siapin. Pertama kayak kita ngisi yang umum, data diri, kemudian riwayat pendidikan kita, kemudian riwayat kalau kita pernah kerja itu kita tulis juga, kemudian bisa didukung sama sertifikat atau keahlian yang sebelumnya kita miliki, terus juga bisa didukung sama organisasi atau kepanitiaan yang pernah kita jalani waktu kuliah. Kemudian kalau untuk dokumen ya kita harus memiliki kayak ijazah, transkrip, atau mungkin surat keterangan lulus buat yang masih baru lulus dari kuliahnya. Kemudian juga diminta kayak SKCK, itu bisa urus ke kepolisian, dan opsional itu boleh TOEFL, kalau ada juga bisa di input gitu ke waktu kita mendaftar gitu.
Nah, kalau untuk informasi nih Kak, mengenai penerimaan PCPMBI ini, kalau Kakak sendiri tuh dapat informasinya biasanya dari mana Kak kemarin tuh gitu? Jadi kebetulan kalau pengalaman aku sendiri, aku itu daftar PCPM itu udah 2 kali. Jadi aku daftar PCPM 35, Iya. aku juga daftar yang PCPM 36. Yang waktu PCPM 35 aku gagal di medical check up. Nah, waktu itu aku dapat informasinya kebetulan dari orang tua. Maaf. Jadi ibu aku nge-share di grup WhatsApp gitu, bilang kayak coba daftar yang ini gitu. Nah, dari situ aku cari info detailnya itu di website BI ada, di sosial media BI juga ada. Terus waktu gagal di 35, aku juga udah follow Bank Indonesia di Instagram. Jadi untuk waktu 36, aku dapat infonya karena kan kita buka sosmed ya Iya, tiap hari. benar-benar. Jadi karena udah follow dan banyak juga tuh yang repost-repost gitu. Iya. Jadi tahu waktu dia buka yang 36 gitu. Gitu. Jadi kita kalau mau mendapatkan sesuatu itu emang harus rajin-rajin mencari informasi gitu ya Kak ya. Jadi buat mungkin teman-teman yang pengen nunggu PCPM 37 kan yang selanjutnya bisa juga follow Instagramnya Bank Indonesia atau Bank Indonesia Riau juga. Di sana ada informasinya semua ya kan Kak. Oke. Nah Kak, untuk PCPM 37 nih atau PCPM selanjutnya itu kira-kira kapan tuh Kak dibuka lagi? Kalau untuk tanggalnya sendiri aku kurang tahu juga karena itu sesuai sama kebutuhan dan ininya Bank Indonesia sendiri. Cuman kalau dapat info mungkin bisa nanti dikonfirmasi lagi ke rekan-rekan yang ada di kampus itu untuk kampus hiring atau targeted recruitment itu udah mulai jalan prosesnya gitu yang PCPM 37 dan harapannya mungkin nanti di beberapa bulan ke depan buka yang untuk open recruitment. Jadi mungkin info sedikit kalau PCPM itu dia ada ibaratnya dua jalur. Kayak maksudnya waktu kita kuliah kan ada jalur undangan, ada yang jalur kita tes. Yang di PCPM itu ada targeted recruitment sama open recruitment. Kalau yang targeted itu contohnya kayak dari kampus hiring. Jadi Bank Indonesia udah kerjasama nih sama beberapa kampus. Jadi nanti dari situ kita apply dulu ke kampus. Nanti setelah kalau kita lulus baru melanjutkan prosesnya dengan Bank Indonesia. Terus kalau yang open recruitment itu yang kayak aku tadi tahapannya yang kita isi formulir online, terus kita tes beberapa tahapan gitu. Atau yang targeted itu bisa juga dari LPDP gitu juga kalau nggak salah bisa. Cuman aku kurang tahu itu detailnya gimana. Berarti detailnya nanti bisa dicek lagi di Instagram Bank Indonesia ya teman-teman. Oke. Nah biasanya Kak kalau tahun lalu nih berdasarkan pengalaman ada berapa sih kuota yang diterima untuk PCPM BI ini sendiri gitu? Jadi kalau waktu aku daftar itu aku nggak tahu Bank Indonesia di angkatan aku terimanya berapa. Cuman kalau dari pengalaman waktu angkatan aku 152 orang itu dari targeted dan open recruitment. Jadi aku satu angkatan nanti itu totalnya 152. Itu per provinsi atau Seluruhnya. seluruh Indonesia gitu ya Kak? Kayaknya nggak diplot per provinsi berapa gitu. Jadi nanti baru ditempatin di mananya gitu ya Kak? Kalau untuk penempatan, kalau kita PCPM itu kita bersedia ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia baik dalam negeri maupun yang di luar negeri. Jadi kebetulan kakak dapatnya di KPWBI Riau gitu ya? Betul. Nah untuk jurusan ya Kak, kalau untuk mendaftar di PCPM BI ini itu ada jurusan ketentuannya nggak Kak? Atau ketentuan jurusan apa aja yang boleh daftar gitu? Kalau dari pengalaman aku yang PCPM 35 sama PCPM 36 itu biasanya di pengumuman dia PCPM itu ada daftar jurusan yang boleh apply gitu ke dibutuhkan sama Bank Indonesia. Nah aku juga udah siapin flyer yang waktu aku dulu. Jadi yang boleh itu waktu itu dia open untuk jurusan statistika, matematika, teknik industri, teknik informatika, ilmu komputer, kemudian sistem informasi, ilmu ekonomi atau studi pembangunan, ilmu ekonomi syariah atau Islam, manajemen juga bisa, terus ada akuntansi, keuangan, ilmu hukum, sama ilmu komunikasi. Dan aku juga dapat info mungkin setiap tahunnya bisa berubah, jadi mungkin buat teman-teman yang jurusannya belum ada, tetap aja pantau buat PCPM 37, siapa tahu nanti buka buat jurusannya gitu. Atau ada rezekinya di jurusan lain juga gitu ya kan Kak? Karena mungkin kayaknya tiap tahun itu bisa ada yang jurusannya ada yang nggak ada. Jadi lumayan banyak juga ya teman-teman jurusan yang bisa masuk ke dalam PCPM BI ini gitu.
Nah, untuk teman-teman di rumah yang mungkin jurusannya belum ada disebutkan sama Kak Delva tadi, jangan khawatir, tetap pantau terus Instagram Bank Indonesia. Mana tahu nanti kan tahun depan jurusan kalian itu masuk ke dalam persyaratan PCPMBI ini gitu kan Kak. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya aku pengen nanya sama Kakak, apa aja sih tips and triknya untuk bisa lulus di PCPMBI ini gitu dari Kakak sendiri gitu. Kalau dari aku, dari pengalaman lagi ya, mungkin ceritanya sharing aja. Kalau untuk dari pertahapannya, kalau untuk yang administrasi, kalau bisa tuh disiapkan dokumen-dokumennya. Jadi kayak tadi misalkan butuh ijazah sama transkrip. Seingat aku kalau misalkan kita lulus, itu ijazahnya harus ada gitu. Walaupun waktu apply itu kita boleh pakai SKL. Terus juga kayak SKCK waktu udah ada pembukaan bisa perpanjang SKCK-nya kalau misalkan udah nggak aktif gitu kan. Setahu aku SKCK itu per 6 bulan harus diperbarui. Terus kalau untuk yang tes pertama itu yang pengetahuan dasar itu karena dia mainnya waktu, jadi tipsnya itu kalau soalnya sulit langsung skip aja, nanti bisa balik karena bisa jadi yang soal berikutnya itu lebih tingkat kesulitannya lebih gampang gitu, lebih rendah. Jadi kita bisa langsung skip, jangan terpaku di satu soal. Terus kalau yang untuk ke bank sentralan yang tahap berikutnya itu teman-teman bisa baca informasi di websitenya Bank Indonesia karena di situ udah lengkap terkait dengan seputar BI, tugas BI apa, terus detail-detail tentang moneter dan segala macam di situ ada. Kemudian kalau untuk yang medical check up ya siapkan fisik dan segala macam. Kalau buat yang LGD itu kita dibagi dalam tim. Jadi ada yang tahap habis ke bank sentralan kan ada leaderless group discussion. Jadi kita misalkan dibagi 4 orang atau 5 orang. Terus nanti bakal digabungin di satu Zoom. Nanti kita dikasih case study, terus diminta kita untuk bahas si case study itu. Ya tipsnya waktu itu jangan terlalu mendominasi gitu, bagi juga waktu untuk temannya berpendapat. Terus kita juga berpendapat dengan baik gitu, kasih ide dalam setiap pendapat kita gitu. Jadi kayak waktu diskusinya itu kita bisa membantulah untuk mencari solusi dari masalah itu gitu. Terus waktu wawancara akhir baca ulang lagi tentang Bank Indonesianya. Terus juga persiapkan kayak mungkin ya seperti wawancara pada umumnya kan kita ditanya kelebihan kita, kekurangan kita, dan kenapa memilih BI, kenapa BI harus memilih kita. Nah itu kita kuatin lagi motivasinya apa. Terus yang tips berikutnya ya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa ya kan, kita berdoa sama minta ridho orang tua. Iya benar gitu. Nah itu udah banyak banget ya tips and trik dari Kak Delva buat Sobat Genbi di rumah yang pengen daftar PCPMBI tahun depan gitu ya kan Kak? Mungkin tahun ini kan. Iya tahun ini mungkin gitu ya. Nah untuk teman-teman lainnya yang pengen atau punya pertanyaan di dalam dirinya nih, apa aja lagi tips and trick untuk lulus di PCPMBI, mungkin teman-teman boleh tulis komentar di bawah. Nanti kita bakal bikin satu video khusus Q&A mengenai PCPMBI ini gitu. Nah sebelum kita mengakhiri podcast kali ini Kak, aku pengen minta nih motivasi dari Kak Delva untuk teman-teman di rumah untuk mengikuti PCPMBI ataupun lainnya gitu. Motivasi ya, mungkin aku nggak terlalu ahli untuk memberi motivasi, tapi kayak waktu pengalaman aku waktu yang daftar PCPM 35 itu Google-nya di medical check up. Jadi itu cukup ngedown gitu kan, mikir itu tuh kita kenapa gitu. Tapi kan kita bisa coba lagi tahun berikutnya gitu, dan rezeki kan nggak akan tertukar dan usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Jadi mungkin ditunda dulu, nanti besoknya kita bisa coba gitu. Jadi sama ya minta restu orang tua itu paling penting. Intinya gitu. Jangan menyerah kalau udah nyoba belum. Iya, kalau belum dapat. Buat teman-teman juga yang mungkin yang cari kerjaan baru lulus, kayaknya itu cukup sulit fase dalam hidupnya. Jadi jangan, ya umum lah ya, klasik juga, jangan menyerah gitu-gitu sih, kayak nggak akan tertukar sih rezekinya gitu. Nah setiap orang ada masanya gitu ya. Setiap orang ada masanya. Terus kalau untuk masuk BI, kalau dari aku cukup menyenangkan, karena kalau kayak kita bisa kemana-mana gitu, kayak misalkan sekarang aku ditempatin di KPW Riau, nanti
di sini kayak bisa kenal. Aku juga ini di ke Riau-nya itu pertama kali. Nah, kita bisa kenal sama orang-orang baru, sama teman-teman Genbi juga yang cukup support kan. Kayak jangan takut nanti waktu ditempatin ke daerah mana gitu. Di setiap KPW-nya itu akan ada orang-orang yang support kayak teman-teman Genbi, orang-orang yang udah ada di KPW-nya gitu. Intinya jangan takut. Jangan takut, jangan mudah menyerah gitu kan Kak, karena si orang ada porsinya, ada waktunya gitu teman-teman. Oke. Mungkin Kak itu aja yang pertanyaan-pertanyaan yang ingin aku sampaikan dan ke Kakak, dan informasi juga untuk teman-teman semua gitu. Nah, jangan lupa teman-teman seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai PCP MBI ini, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti kita bakal bikinin satu video khusus Q&A mengenai PCP MBI gitu, ya kan Kak? Oke, mungkin sekian dari aku. Aku Murina Putri, dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Delva yang udah menjadi narasumber hari ini. Aku Murina Putri sebagai host pamit undur diri. Selamat jumpa. Dadah, makasih semuanya.